Semua orang tahu ada banyak cara untuk menjadi kaya. Misalnya jadi CEO startup, entrepreneur, mungkin bisa juga jadi budak korporat. Atau kalau mau yang ekstrim sekalian, tapi ini nggak dianjurkan untuk ditiru ya, bisa ritual seks di gunung untuk meminta kekayaan. Nggak percaya? Gini ceritanya. Gunung Kemukus yang terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ini sempat bikin heboh pada akhir 2014 lalu. Kok bisa? Soalnya saat itu ada media asing yakni Daily Mail dan SBS bilang kalau Gunung Kemukus sebagai sex mountain. Berita itu menjelaskan bahwa peziarah di Gunung Kemukus harus melakukan ritual seks agar keinginannya dikabulkan. Sejak saat itu, stigma ritual seks bebas makin nempel pada objek wisata ini. Ritual seks ini pun dikaitkan dengan cerita masa lalu di Gunung Kemukus. Pangeran Samudra menjadi kisah yang melegenda di Gunung Kemukus. Ia merupakan salah satu putra dari Prabu Brawijaya, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Makamnya juga berada di gunung ini. Hingga sekarang pun, makam Pangeran Samudra banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah. Makamnya dipercaya sakral dan mampu mengabulkan doa-doa. Pada zaman dahulu, konon Pangeran Samudra jatuh cinta dengan ibu tirinya, si cantik Dewi Roro yang baru saja dibawa ke kerajaan. Meskipun awalnya menolak, Dewi Roro akhirnya menerima cinta anak tirinya. Keduanya mulai menjalin hubungan yang tentunya di belakang ayah Samudra. Tahu dan sadar jika mereka tak bisa bersatu, Pangeran Samudra dan Dewi Roro memutar akal. Mereka akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari rumah agar tak ada lagi penghalang bagi kisah cinta keduanya. Gunung Kemukus di sekitar Sragen mereka jadikan rumah baru. Tapi keadaan ini tak berlangsung lama. Ayah Pangeran Samudra mengirim pasukan untuk mengikuti jejak mereka. Pasukan itu menemukan Pangeran Samudra dan Dewi Roro sedang bercinta di suatu gubuk Gunung Kemukus. Tertangkap basah sedang melakukan pengkhianatan, prajurit Majapahit pun mengeksekusi pasangan kekasih itu. Mereka dikubur di Gunung Kemukus. Sementara dalam studi yang berjudul Rekonstruksi Kisah Pangeran Samudro di Tengah Mitos Ritual Seks Gunung Kemukus, Sumber Lawang, Sragen, karya Desti Widiani dan Jianto disebutkan, keyakinan akan ritual itu berakar dari mitos Pangeran Samudra dan Dewi Roro. Pangeran Samudra dan ibunya diusir Prabu Wijaya dari istana karena diketahui berselingkuh. Sejak itu, keduanya mengembara sampai ke daerah Gunung Kemukus. Studi itu juga menyebutkan di tempat inilah Pangeran Samudra dan ibu tirinya dirajam beramai-ramai oleh warga sekitar karena para warga memergoki mereka berduaan saat akan melakukan hubungan intim. Konon sebelum meninggal, Pangeran Samudra sempat berpesan bahwa siapa yang dapat melanjutkan hubungan suami istri yang tidak sempat dia lakukan di tempat itu selama 7 kali atau setiap 35 hari sekali pada setiap malam Jumat Kliwon atau malam Jumat Pon, maka akan terkabul permintaannya. Nah, dari legenda itulah akhirnya muncul ritual pesta seks di Gunung Kemukus. Karena Pangeran Samudra ditangkap dan dieksekusi saat tengah bercinta, maka jiwanya yang bergairah sebagaimana ia dermawan, diyakini mampu membantu aliran rezeki bagi mereka yang berdoa kepadanya. Caranya sederhana, peziarah datang ke Gunung Kemukus, kemudian berdoa di makam Pangeran Samudra dan Dewi Roro. Selain berdoa, mereka bisa membawa sesajen untuk dipersembahkan pada jiwa sejoli itu. Kemudian, mereka menyucikan diri di mata air sakral dekat makam dan bercinta. Aturan bercintanya sih cukup sulit dan di luar nalar. Setiap 35 hari, peziarah harus orgasme di gunung itu sebanyak 7 kali dengan 7 orang berbeda. Larangannya juga nggak kalah aneh bin ajaib. Di antara 7 partner seks mereka, tidak boleh pasangan sendiri, baik suami, istri, atau kekasih. Pokoknya harus orang lain. Ada masanya saat mereka ingin bercinta sedekat mungkin dengan makam Pangeran Samudra, sehingga peziarah bercinta di luar, di atas tanah, seperti pesta seks besar-besaran. Saat itu bahkan disediakan banyak gubuk di sekitar makam untuk memfasilitasi aktivitas seks.
Berawal dari mitos itulah, praktik prostitusi di Gunung Kemukus sempat tumbuh subur. Bagi peziarah yang tidak membawa pasangan, mereka akan mencari di lokasi atau disediakan oleh para pemilik warung di area sekitar makam Pangeran Samudra. Akhirnya, peziarah di gunung ini dapat dibagi 3. Pertama, peziarah untuk berdoa ke makam Pangeran Samudra. Kedua, peziarah untuk berdoa ke makam plus melakukan ritual seks. Dan ketiga, pelanggan prostitusi Gunung Kemukus. Pemercaya kesaktian ritual seks Gunung Kemukus juga masih banyak yang saling mengetahui antar pasangan. Para pasangan yang hobinya bercinta di Gunung Kemukus ini datang untuk masing-masing bersetubuh dengan orang lain. Banyak juga yang selingkuh. Pasangan dibiarkan tidak tahu. Semuanya demi mempersembahkan gairah untuk sang pangeran yang bercinta dengan ibu tirinya. Pada perkembangan selanjutnya, seks bebas di daerah Gunung Kemukus bukan lagi sebuah ritual, tapi telah bergeser menjadi sumber hiburan dan penghasilan bagi sebagian orang. Karena Gunung Kemukus sempat menjadi sorotan media internasional, aparat gabungan dari Sragen pun akhirnya melakukan penertiban terhadap para pemilik hiburan karaoke dan rumah penginapan di sekitar lokasi ziarah. Penanggung jawab objek wisata Gunung Kemukus, Marcelus Suparno, mengatakan bahwa tempat itu kini telah dirombak total dengan dana 48 miliar dari pusat. Akhirnya gunung itu dihiasi lampu-lampu taman yang membuat tempat tersebut jadi instagramable. Lahan bekas bangunan liar dan warung-warung rapat yang dulu akrab dengan prostitusi pun disulap menjadi taman. Pemerintah Jawa Tengah pun telah membangun lokasi tersebut menjadi konsep wisata keluarga. Tapi yang jadi pertanyaan, apa benar Pangeran Samudra dan Dewi Roro memerintahkan seks sebagai alat berdoa untuk mereka? Terkait Pangeran Samudra dan Dewi Roro yang memerintahkan ritual seks sebagai alat berdoa untuk mereka dibantah oleh para ahli. Mereka berpendapat kisah asli anak dengan ibu tirinya ini dibajak penganut aliran sesat. Sebab menurut para ahli, Pangeran Samudra adalah seorang mualaf. Ia melakukan perjalanan mencari Sunan Kalijaga untuk berguru agama Islam. Setelah bertemu dengan Sunan Kalijaga, Pangeran Samudra ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di sekitar Gunung Lawu. Di sana juga ada saudara sang pangeran yang sudah terlebih dulu memeluk agama Islam. Setelah tugasnya selesai, Pangeran Samudra meninggalkan Gunung Lawu dan menuju ke arah barat laut, menuruni gunung. Tetapi dalam perjalanannya, Pangeran mengalami sakit yang sampai membuatnya berjalan miring. Singkat cerita, ketika Pangeran Samudra melanjutkan perjalanannya ke sebuah utara, ia pun meninggal di sana. Pangeran Samudra berpesan untuk dimakamkan di sebuah gunung. Karena gunung itu berkabut, maka disebut Gunung Kemukus. Pangeran Samudra nyatanya tidak menyimpan rasa cinta kepada ibu tirinya Dewi Roro. Hubungan keduanya sebatas kasih sayang selayaknya ibu dan anak. Ketika Pangeran Samudra pergi meninggalkan Majapahit, Dewi Roro ingin pergi mencari keberadaan sang anak karena lama tak bertemu. Kabar meninggalnya Pangeran Samudra akhirnya sampai di telinga Dewi Roro. Saat itu ia dalam perjalanan. Setelah mengetahui lokasi pemakaman putra tirinya, Dewi Roro segera menuju Gunung Kemukus. Namun akibat kelelahan dalam perjalanan panjang yang berbulan-bulan lamanya, Dewi Roro pun meninggal dunia. Sebelum meninggal, ia berpesan agar dimakamkan di samping kuburan Pangeran Samudra. Pangeran Samudra kabarnya pernah mengajarkan bahwa jika akan mencari Tuhan, hendaklah seseorang datang seperti mengunjungi kekasihnya. Namun, orang-orang justru menginterpretasikan pesan itu dengan berkasih-kasihan. Padahal, maksud Pangeran Samudra ialah jika ingin bersatu dengan Tuhan, maka kita harus datang kepada Tuhan ini seperti mendatangi kekasih. Misalnya datang bersama versi terbaik diri dan perasaan yang gembira serta rindu. Sedangkan pemilihan waktu ritual yang biasanya dilakukan masyarakat saat Jumat Pon dikarenakan bertepatan dengan hari meninggalnya Pangeran Samudra. Memang ajaran ritual seks dari Pangeran Samudra nggak masuk akal. Soalnya ia adalah seorang ulama yang mendapat ajaran langsung dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sendiri terkenal sebagai ulama yang bersih serta memiliki ajaran yang lurus. Ajarannya juga sangat erat dengan etika.